Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang datang dari Mojokerto, tepatnya di Rumah Sakit Umum Mojokerto yang menyimpan berbagai ragam kisah misteri. Selain sudah tidak beroperasi lagi, rumah sakit ini benar-benar sangat angker. Beberapa waktu lalu, warga Mojokerto dan Sidoarjo memadati lokasi yang berada di Jalan Gajah Mada untuk melihat gedung tua itu secara langsung. Dilansir dari Mojokerto News, aksi ini menyusul kabar adanya tim medis dunia lain yang menolong proses persalinan seorang ibu dari Dawar Blandung. Kota Mojokerto digegerkan kabar keangkeran RS yang sudah lama kosong itu alias terbengkalai. Gedung yang lusuh tidak terurus itu menjadi terlantar dan tampak menyeramkan meski berada di tengah kota. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Cerita bermula pada pukul 7:30 malam. Pasangan Suroso dan Patmi tiba di pelataran Rumah Sakit Umum RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Setelah memarkir kendaraannya, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perut karena ingin melahirkan. Mereka pun berjalan menuju ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut. Dalam ruangan itu, mereka ditemui oleh dua orang perawat perempuan yang sedang berjaga. Suroso lantas menyampaikan kepada perawat itu jika istrinya seperti akan melahirkan. Seketika para perawat itu mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Patmi duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Patmi menuju ruang persalinan yang terletak di samping belakang rumah sakit itu. Suroso tetap ikut mendampingi istrinya saat dibawa ke ruang persalinan. Namun sesampainya di sana, hanya Patmi dan dua perawat tadi yang boleh masuk. Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Merasa sendiri di luar ruangan, Suroso memutuskan untuk keluar beli kopi di warung sebelah timur rumah sakit umum tersebut. Sesampainya di warung, dia pun lantas memesan minuman kopi panas untuk berjaga agar dia tidak terserang rasa ngantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati hidangan kopi panasnya, Suroso ditanya oleh si pemilik warung. Saking ngendi mas? Aku kok dari ngertos sampean sadurunge? Yang artinya dari mana mas? Mengapa saya belum pernah lihat kamu sebelumnya? Tanya si pemilik warung. Kulo saking dusun atas mbak, lagi nunggu istriku yang lagi melahirkan di rumah sakit. Yang artinya Suroso dari dusun atas yang lagi menunggu istrinya sedang melahirkan di rumah sakit, jawabnya. Rumah sakit pundi mas? Tanya si pemilik warung, yang artinya rumah sakit yang mana? Niku lho mbak, rumah sakit niku, jawab Suroso yang menunjukkan ke arah rumah sakit yang ditempati istrinya melahirkan. Loh, rumah sakit niku kan sampun dangu kosong mas. Yang artinya rumah sakit itu kan sudah lama kosong mas, kata mbak-mbak pemilik warung. Sontak saja wajah pemilik warung itu terlihat tegang karena mengetahui jawaban dari Suroso yang mengatakan demikian. Dia lantas menyampaikan pada Suroso kalau rumah sakit umum itu sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari lalu. Sekarang pindah ke daerah Jalan Prajurit Kulon dan bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi. Sontak saja Suroso cepat-cepat membayar minumannya, lantas setengah berlari masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Saat melintasi koridor yang tadi dilaluinya bersama perawat yang membawa Patmi ke ruang persalinan, keadaan jalanannya yang sekarang menjadi gelap. Hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit.
Padahal saat mengantarkan istrinya tadi, ruangannya terlihat terang benderang seperti rumah sakit pada umumnya. Tapi apa yang dilihat Suroso saat ini sangatlah berbeda. Sesampainya di depan ruang persalinan di mana Padmi berada, sebelum membuka pintu, mata Suroso sekilas melirik pada tulisan di atas ruangan itu yang bertuliskan kamar mayat. Melihat itu, hatinya makin berdebar, memikirkan nasib istri dan calon anaknya nanti. Sebelum memasuki ruangan istri, secara perlahan-lahan Suroso pun mengintip dari balik jendela kaca. Serentak, Suroso dibuat syok dengan apa yang dilihatnya. Tidak masuk akal. Suroso melihat dokter yang membantu persalinan malah memakan ari-ari bayinya yang baru saja lahir. Dokter itu menjilati sisa darah di tubuh bayinya. Ketegangan bahkan tak berhenti di situ saja. Suroso kembali dikagetkan dengan tepukan suster di belakangnya. Silakan Pak, kalau mau lihat bayinya. Suroso merasa suster itu pun telah selesai menjilati darah dari bayinya, karena mengetahui wajah pucat dan bibir si suster itu yang berlumuran darah. Suroso yang berusaha tetap tenang menahan ketakutannya berjalan memasuki ruangan. Sesampainya di sana, dokter yang mengurus persalinan tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Tanpa pikir panjang lagi, Suroso segera membopong istri dan menggendong bayinya pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Kejadian itu tidak akan pernah dilupakan pasangan Suroso dan Padmi seumur hidupnya. Sesampainya di rumah, mereka pun bertemu dengan orang tua Padmi alias mertua Suroso dan menceritakan semua keanehan yang terjadi saat proses melahirkan. Menurut Sumiati, tidak ada tanda-tanda kelainan pada diri Padmi dan anak tunggalnya itu. Tetapi tentu saja menjadi omongan tetangga dikarenakan ari-ari bayinya ini tidak ada saat bayinya lahir. Walaupun proses persalinan di bekas rumah sakit umum itu tidaklah wajar, tapi alhamdulillah anak Suroso dan Padmi lahir dengan selamat. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian yang dialami oleh Suroso? Apakah kalian juga mempunyai kisah pengalaman pribadi yang seperti dialami oleh kedua pasangan ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.